Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 22 November. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara, kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang baru bagi kami. Kami boleh terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini kami dalam pimpinanmu, dalam tuntunan firman-Mu, sehingga kami boleh melangkah di dalam terangnya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, salah berdoa. Salah berdoa. Saya bacakan dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Amin. Yesus mengajarkan supaya orang-orang beriman, orang-orang percaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan murid-muridnya, Yesus mengajarkan orang-orang percaya supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi kita melihat di dalam kitab Yakobus ini mengingatkan kita bahwa kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa. Nah, ini saudara, kita mari perhatikan, Tuhan tidak mendengar doa kita karena kita salah berdoa. Doa yang seharusnya adalah sarana atau cara kita berkomunikasi dengan Allah, ternyata dapat disalahgunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan Allah menolak untuk menjawab doa, yaitu doa yang ambisius untuk dirinya sendiri. Nafsu-nafsumu, ambisiusmu untuk keinginanmu sendiri, ini menjadi kekejian bagi Allah. Maka itu saudara, kita harus menyadari bahwa keinginan daging, hal-hal duniawi, cara-cara duniawi bertentangan dengan keinginan Allah. Ketika kita berkompromi dengan cara dunia, hal-hal ini menjadikan kita menjadi musuh Allah. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjawab doa kita? Misalnya kita berdoa supaya usaha kita diberkati Tuhan, tetapi usaha kita memalsukan barang orang. Mungkinkah Allah mau berkompromi dengan dosa kita? Tidak mungkin. Atau ketika kita berdagang, kita menggunakan dua timbangan, supaya untungnya kita juga dapat dari timbangan, dapat dari sisa modal dengan penjualan. Apakah Allah mau berkompromi dengan itu sehingga Allah memberkati kita? Pasti tidak mungkin, saudara. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Nah, ini saudara ya. Apa sih yang menjadi keinginan Tuhan?
Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan cara-cara dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita serupa dengan dunia ini, kita berkompromi dengan cara dunia ini, kita tidak akan bisa membedakan manakah kehendak Allah. Tetapi ketika kita belajar, ketika kita mau berbeda dengan dunia ini, kita mau berubah oleh pembaharuan budimu, kita mau dirubah oleh Tuhan, paradigma kita, cara berpikir kita, cara pemahaman kita dengan kehendak Tuhan, kita mau membuka hati kepada Tuhan, maka kita akan mengerti apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga doa kita pun doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita pun menerima doa-doa kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk memuaskan keinginan hati kita, tetapi untuk keinginan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan, setiap kami orang yang percaya tidak salah berdoa, sehingga doa kami doa yang bertentangan dengan Tuhan, tetapi biarlah kiranya doa kami doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.